Om Swastiastu dulu. Halo, perkenalkan. Nama saya Niwayani Jastuti, NIM 2019-214-0157. Nomor absen 8, kelas 3B3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang korupsi mempengaruhi perekonomian Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan korupsi? Yang kedua, bagaimanakah dampak korupsi di bidang ekonomi? Yang ketiga, bagaimana upaya penanggulangan terhadap korupsi? Kita semua pasti sering mendengar istilah korupsi, apalagi kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat. Jadi, korupsi itu adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Definisi ini didukung oleh tokoh yang bernama Acham yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Jadi, intinya korupsi itu adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Dampak korupsi terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi sangatlah mengganggu dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena di dalam bidang ekonomi yang seharusnya dijadikan untuk kepentingan bersama dalam membangun di berbagai sektor ekonomi akhirnya tidak terlaksana. Dikarenakan oleh tindakan korupsi ini, para investor pun mulai tidak percaya untuk menanamkan investasinya karena adanya tindakan korupsi ini. Sungguh hal tersebut sangat menyulitkan suatu negara untuk maju. Yang kedua, penurunan produktivitas. Dengan terjadinya lesunya pertumbuhan dan investasi berpengaruh juga dalam produktivitas yang semakin menurun. Terdapat peningkatan dalam hal produksi dengan cara membuka pabrik-pabrik dan usaha untuk membuat produktivitas menjadi semakin tinggi, tetapi terkendala dengan tidak adanya investasi. Penurunan produktivitas ini juga akan mengakibatkan para pegawai-pegawai dikeluarkan dan akan meningkatkan pengangguran. Dan hal yang paling jelas dirasakan dari penurunan produktivitas ini yaitu kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Dampak korupsi dalam hal ini sangatlah terasa di kalangan masyarakat. Terjadinya perlengkapan umum yang mulai rusak atau tidak layak pakai. Seperti halnya jalanan yang mulai rusak, beras murah yang tidak layak dikonsumsi, tidak layaknya transportasi umum, sekolah-sekolah yang masih kurang layak pakai. Ini semua terasakan oleh masyarakat dan disebabkan oleh tindakan korupsi tersebut yang pada akhirnya korupsi mengakibatkan penurunan kualitas barang dan jasa-jasa yang terjadi bagi publik. Yang keempat, meningkatnya hutang negara. Kondisi perekonomian suatu negara yang korup mengakibatkan melambatnya perekonomian di negara tersebut, mendorong negara tersebut untuk hutang di negara lain agar perekonomian mulai stabil. Contoh kasus korupsi dalam bidang ekonomi. Kasus dugaan korupsi Presiden Soeharto yang tidak kunjung selesai disinyalir menggelapkan uang negara 1,7 triliun. Presiden Soeharto dengan kepemimpinan yang otoriter memudahkannya melakukan tindakan korupsi dan sudah terbukti banyaknya penderitaan yang terjadi di masyarakat dan menurunnya perekonomian Indonesia hingga akhirnya Presiden Soeharto dilengsarkan. Nah, yang terakhir adalah upaya penanggulangan korupsi. Upaya penanggulangan terhadap korupsi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu
pencegahan dan penindakan. Kedua upaya tersebut sama pentingnya. Upaya pencegahan mencakup semua usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak korupsi pada semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan upaya penindakan adalah usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan uang atau kerugian negara akibat korupsi dan menindak atau mengadili pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya aturkan para Santi. Santi, Om.